saya bekerja untuk perubahan bagi Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Halo semuanya, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam jumpa dari kami, pendukung simpatisan Anies Rashid Baswedan dari Kota Depok. Dan jika Anda satu frekuensi dengan kami, maka silahkan terus tonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Dan di samping saya sekarang sudah hadir rekan-rekan yang juga punya semangat untuk mendukung Pak Anies untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 nantinya, insya Allah ya Bapak-Bapak. Baiklah, untuk awal saya perkenalkan dulu. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah Pak Heri, atau sering kita sebut beliau, kita panggil Mbah Kung. Apa kabar Pak Heri? Kabar baik. Sehat. Oke. Dan berikutnya ada Udariko dari Sumatera Barat. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Dan paling pojok ada rekan kita Cing Haris dari Jakarta. Gimana Cing? Sehat? Alhamdulillah Bang Ari. Baik-baik. Bang Ari mudah-mudahan baik-baik semua. Alhamdulillah. Dan saya sendiri adalah Ari Situmorang. Baiklah. Kita akan mulai perbincangan ini, dan saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana ini Bapak-Bapak. Kira-kira bisa disampaikan apa yang menjadi latar belakang yang menggerakkan Bapak-Bapak sekalian berkenan untuk mendukung atau menjadi relawan dari Pak Anies? Silahkan, kita mulai dari Mbah Kung. Terima kasih Pak Ari. Secara pribadi, Pak Anies itu orangnya santun, agamis, dan berpendidikan tinggi serta berpengalaman di pemerintahan. Begitu Bapak Ari. Ya, terima kasih. Oke, jadi ada kredibilitasnya. Silakan Udariko. Ya, kira apa alasan? Terima kasih Bang Ari. Kalau menurut saya, Pak Anies ini berpengalaman di dalam memimpin DKI Jakarta. Ya. Beliau pernah jadi gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun penuh. Iya, benar. Dan beliau juga banyak berbuat kemajuan untuk DKI Jakarta. Dan saya pribadi berharap beliau ini naik level menjadi presiden kita Republik Indonesia untuk yang berikutnya. Jadi membawa pengalaman di DKI untuk nasional. Benar sekali. Demikian Pak Adi. Oke, silakan. Kita lanjut kepada Cing Haris nih, silakan Cing. Baik, terima kasih Bang Ari. Ya, sama-sama. Ini pertanyaan yang memang cukup mudah tapi sulit untuk menjawab kami Pak Ari. Dari sisi kami tentunya sebagai warga negara Indonesia, ya kita tahulah bahwa pengalaman-pengalaman atau setiap pilihan-pilihan kita, pilihan terhadap suatu keinginan kita, pastinya kita punya alasan-alasan yang jelas gitu. Untuk pertanyaan ini, bahwa mengapa kami pilih Pak Anies, ini suatu hal yang memang kami harapkan dari calon pemimpin bangsa kita ini. Sudah dikatakan oleh teman-teman saya tadi, ya, punya alasan masing-masing. Tentunya alasan yang positif yang sangat kita harapkan bagi pribadi dan juga bagi bangsa Indonesia ke depannya, bahwa harapan yang jelas tentunya beliau ini, Pak Anies Baswedan ini, dapat mempersatukan bangsa Indonesia ke depannya, dan juga
beliau ini tentunya dapat ya selain persatukan bangsa ya, tidak banyaknya perpecahan di antara kita ini ya, supaya tidak ada lagi adanya perpecahan, kesatuan bangsa utuh, tentunya menjadikan NKRI ini tetap utuh ya. Itu harapan-harapan yang memang secara umum kita harapkan kepada Anies. Selain harapan-harapan lain tentunya yang dapat membangkitkan atau ekonomi kita secara lebih daripada sekarang ini. Jadi intinya Cing Haris percaya Pak Anies adalah sosok yang bisa mempersatukan bangsa. Iya, tentunya itu Bang Ari. Jadi kita harapkan beliau ini bisa mempersatukan seluruh bangsa Indonesia ke depannya. Mungkin itu Bang Ari dari saya. Terima kasih Bang Ari. Sama-sama. Baiklah, alright. Oke. Selanjutnya karena ini masih dalam suasana Idul Fitri Bapak-bapak ya, ingin saya menanyakan hal ini. Kira-kira apa makna yang mudah dimengerti, ditangkap masyarakat tentang esensi dari Idul Fitri, Pak? Silakan, Pak. Kita mulai dari. Terima kasih, Pak Ari. Iya, silakan. Idul Fitri bisa berarti hari di saat kita umat Islam kembali suci, menjadi bersih dari dosa-dosa. Ya, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Kesucian ini bisa kita raih setelah berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh dengan keikhlasan. Membayar zakat, ditambah infak, sedekah, lalu disempurnakan dengan meminta maaf kepada handai tolan, keluarga, tetangga, serta rekan-rekan kerja semuanya. Amin. Iya, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Udah Riko, kira-kira bagaimana memaknai Idul Fitri ini kira-kira? Baik, terima kasih Bang Adi. Menurut saya fitri atau fitrah berkaitan dengan potensi dasar penciptaan manusia. Maksudnya manusia diciptakan Allah dengan kemampuan untuk bertauhid atau beriman. Kemampuan untuk mencintai dan berbuat baik, menolong sesama manusia, dan juga kemampuan untuk belajar dan meningkatkan kecerdasan. Itu semua adalah fitrah manusia. Ada dalam diri kita masing-masing. Begitu menurut saya Bang Ali. Ayo silakan. Sekarang Cing Haris, monggo. Pertanyaannya sama ya, itu makna sederhana fitrah yang bisa ditangkap oleh masyarakat gitu lah. Baik, terima kasih Bang Ari. Saya sangat sependapat dengan Pak Heri dan Udariko dalam hal ini. Tentunya sama-sama kita pahami dari pelajaran Ramadan yang 1 bulan penuh, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan tentunya ada puasa di situ yang kita laksanakan selama sebulan penuh. Kita digembleng di dalam bulan ibadah sebulan penuh di dalam bulan Ramadan. Pastinya ada hal-hal yang amalan-amalan yang sangat berbekas kepada kita untuk membentuk kita di bulan-bulan berikutnya, Pak Bang Ari. Bahwa di situ dikatakan bukan hanya di dalam hal kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ibadah puasa saja, ada ibadah malam mungkin ya, ibadah malam, amalan-amalan yang memang Allah lipat gandakan pahalanya dari bulan-bulan lain dibanding bulan-bulan lain. Dan juga selama sebulan yang kita gembleng di bulan Ramadan, ya, bahwa dosa-dosa kita tentunya Allah ampuni, sebagaimana di dalam hadis yang kita tahu dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi." Jadi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan tentunya sungguh-sungguh puasanya mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, ya, penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di tahun yang lalu. Ini jadi tentunya di hari fitri, ya, pastinya kita yakin dosa-dosa kita diampuni Allah, ya, di hari yang fitri. Jadi bukan hanya di Syawal ini saja kita menjadi bersih. Tentunya ke depan kita pertahankan kesucian ini, jangan sampai kita kotori lagi
diri kita yang sudah fitri ini ya kita pertahankan. Jadi bukan hanya 1 hari, tentunya Bang Ari kita berharap di Idul Fitri ini kita sama-sama bisa mempertahankan daripada kesucian diri kita ini, apalagi menjelang adanya Pilpres nanti. Tentunya kita masing-masing menjaga kebersihan hati kita ini, jangan saling mengotori antara pihak-pihak lain, pendukung-pendukung lain, sehingga semuanya ya dari calon-calon yang ada tentunya saling menjaga hati kita untuk kepentingan kita bersama dengan pimpinan nanti yang akan kita usung. Siapapun yang akan nanti memimpin, tentunya kami sangat berharap Pak Anies ini yang akan maju ke depannya, Pak Ari. Mungkin itu Pak Ari, Bang Ari, terima kasih. Oke, terima kasih. Ingin saya menanyakan, adakah kira-kira status fitrah yang sudah kita bahas ini, status bersih ini bisa juga berlaku dalam kontestasi Pilpres nanti? Kita kan tahu politik itu orang bilang kotor, Pak ya. Nah, bagaimana implementasi dari fitrahnya kita dibawa ke dalam dunia politik? Kira-kira ada kaitannya atau tidak? Silakan Pak, kita mulai dari Mbah Kung. Ya, tentu ada, Pak Ari. Bahkan kesucian diri harus tercermin dalam sikap politik seseorang. Ya, benar. Politik itu bagus. Yang membuat politik kotor adalah manusianya. Pecik ke titik, Allah pasti akan ketoro. Masyarakat akan mudah melihat kebaikanmu, adapun keburukanmu nggak bisa disembunyikan selamanya. Secanggih apapun yang ditutupi, suatu saat akan ketahuan. Begitu Pak Ari. Terima kasih. Silakan. Pak Ari, kau mungkin bisa menambahkan ini. Baik, terima kasih Bang Ari. Ya, silakan. Bagaimana itu implementasi kaitannya? Cing Haris mungkin ya, Cing Haris, silakan. Oh, saya dulu Pak Ari. Fitrahnya kita ini dalam dunia politik gitu. Bisa enggak? Iya. Implementasikan. Jadi begini mungkin Bang Ari, kalau saya melihat dari ciri pandang dalam hal pemilihan Pilpres ini ya, pemilihan presiden tentunya pasti di setiap organisasi dari jenjang bawah lah katakanlah dari tingkat RT, RW, lurah dan segala macamnya dari sisi organisasi, bahwa kita memilih pemimpin tentunya ada mekanisme yang kita jalankan. Bahwa yang kita harapkan dalam yang saya garis bawahi bahwa Pilpres yang dilaksanakan ini tentunya harus dengan jujur dan adil. Itu kata kuncinya. Jadi jujur dan adil ya. Sehingga akan melahirkan pemimpin atau presiden yang memang yang terbaik yang kita harapkan di Indonesia ini, Pak Ari, Bang Ari. Jadi ada hal-hal yang memang pihak-pihak yang bukan kalah, mungkin dalam hal ini belum berkesempatan menang katakanlah, bisa legowo gitu. Karena proses ini telah dijalankan dengan jujur dan adil. Sehingga outputnya tadi juga pesertanya juga semua artinya bisa dengan lapang hati ya, baik yang menang kita bisa lapang hati, kemudian lapang dada, dan juga yang kalah pun legowo gitu, bisa menerima, mengakui karena kita sudah melakukan proses yang transparan, yang jujur, kata kuncinya jadi jujur dan adil lah gitu ya. Mungkin itu diantaranya Bang Ari dari sisi tadi kejujuran dan keadilan ya proses yang kita jalankan. Itu mungkin Bang Ari. Mungkin Pak Riko ada bisa nambahkan. Silakan Pak Riko. Mungkin saya bisa nambahin Bang Ari. Saya sependapat dengan Bang Kung soal peran manusianya. Sesuatu yang baik dan bertujuan baik bisa jadi buruk dan kotor karena ulah manusianya yang terlibat di dalamnya. Kuncinya manusianya itu, Pak. Iya, benar. Kita pun dalam mendukung Pak Anies harus jujur dan adil dalam bertutur kata. Karena itu dalam channel ini kita utarakan fakta dan informasi yang benar dengan sopan santun. Komitmen kita itu, Pak ya. Benar. Kita jadi relawan dan mendukung Pak Anies harus dengan pertimbangan dan penilaian yang objektif. Tanpa menjelekkan apalagi menghina capres lain dan pendukungan dengan sebutan nama hewan. Kita tahu sendiri. Iya, tahu sendiri. Ya, nggak usah kita sebut.
Mungkin boleh saya tambahkan, Bang Ari? Silakan. Saya sepakat dengan Bang Udariko di sini, Bang Ari, ya, bahwa di dalam agama pun memang kita dilarang untuk saling menyebut kata-kata kotor, apalagi semua agama apapun, Bang Ari. Jadi memang tidak boleh kita mengklaim mengkrit ya bahwa seseorang dengan kata-kata kotor memang sangat dilarang oleh agama, ya. Kita tahu di dalam Islam, dalam surat Al-Hujurat ayat 11 bahwa di situ Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum tentunya mengolok-olok kaum lainnya, karena boleh jadi kaum yang mengolok-olok itu sendiri ya tidak lebih baik dari kaum yang diolok. Ini sangat kita sayangkan, atau jangan sampailah terjadi bahwa kita saling mengolok-olok calon-calon pemimpin kita, karena bagaimanapun pastinya dengan cara yang adab atau mungkin etika kita dalam berpolitik tentunya tidak lepas dari agama, Bang Ari. Ya, semua hingga dari mulai di awal tidak saling mengolok, saling menghargai. Tentunya kita berharap pilihan yang terbaik adalah dari kita dan untuk kita. Ya, kita berharap tentunya Pak Anies juga yang kita harapkan memimpin di masa yang akan datang. Mungkin begitu, Bang Ari. Ya, iya, saya berharap itu. Jadi Pak Anies ini dapat juga tentunya mengutamakan akhlak dalam memimpin. Itu diantara harapan-harapan kami dalam dukungan kami ini, Bang Ari. Oke, terima kasih. Mungkin itu, Bang Ari. Terima kasih. Baiklah, para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengikuti percakapan perdana ini, ya. Dan kita simpulkan singkat, Pak, ya, bahwa seseorang tentu punya alasan untuk mendukung seorang capres, Pak, ya. Alasan itu sangat pribadi, tapi sepanjang alasan itu positif, ya, Pak, ya, didasarkan hal-hal yang baik, kenapa tidak, ya? Setiap orang bebas, Pak, ya. Seperti kita sekarang di sini mendukung Pak Anies Rashid Baswedan tentunya. Kemudian kita tadi sudah sama-sama simpulkan bahwa kita fitrah Idul Fitri setelah berpuasa. Jangan hanya di bulan Ramadan saja atau di bulan Syawal ini. Lanjut terus di bulan-bulan berikutnya. Kita bawa bahkan sampai ke dunia politik. Kita tetap harus bersih. Itu Bapak, ya. Baiklah. Nah, jika Anda satu frekuensi dengan kami, dan kami sangat berharap tentunya didukung ya, sepenuhnya channel ini kepada para relawan Pak Anies dimanapun berada, ya Pak, ya, dengan cara subscribe channel ini, kemudian tekan lonceng tanda notifikasi untuk video berikutnya, juga like, ketik. Dan kami juga sangat mengharapkan ada ide, saran atau gagasan, Pak, silahkan tulis di kolom komentar. Itu akan sangat mendukung kami untuk terus membuat video-video berikutnya. Baiklah, kepada Bapak-Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih tentunya. Ya, sampai jumpa ketemu kita lagi di topik-topik berikutnya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.